Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Sari dari Prodi Fisika NIM 12011001010 dari TPB 2. Di sini saya akan menjelaskan dua program Dep C++ dan dua program flowchart yang menggunakan tipe yaitu percabangan, perulangan, dan array dari dua bidang mata kuliah yaitu matematika dan fisika. Langsung saja. Di sini saya menampilkan yang pertama yaitu matematika. Sudah dibuka dari C++-nya, yaitu di sini kita mengetikkan include conio, include iostream, dan include string, yaitu sebagai perpustakaannya atau pembuka. Setelah itu using namespace std itu untuk di akhir-akhir program supaya kita tidak menekan atau meletakkan std lagi. Jadi di sini sebagai rangkuman atau sebagai mempermudah. Setelah itu in main, dan di sini langsung saja in i, n, m, luas dan keliling. Setelah itu saya di sini memberikan string atau batasan yaitu sampai 10. Jadi user hanya bisa mendapat datanya sampai 10 kali. Setelah itu di sini ada selamat datang mahasiswa mata kuliah kalkulus. Setelah itu Anda diminta memasukkan program menghitung luas dan keliling jajar genjang. Di sini sebagai judul besar atau pembukanya. Setelah itu ada outkan masukkan tinggi jajar genjang. Program meminta user untuk memasukkan tinggi jajar genjang sesuai yang diinginkan user, sisi miring, dan luas jajar genjang sama. Setelah itu di sini saya menggunakan perulangan untuk for yang i sama dengan 0 plus 1, i kurang lebih dari sama dengan 10, dan i plus plus. Untuk menghitung luasnya itu i dikali n. Setelah itu untuk menghitung keliling jajar genjang sama saya menggunakan perulangan for. Untuk menghitung kelilingnya itu 2 dikali i ditambah m. Setelah itu akan keluar luasnya. Baiklah, langsung saja kita compile and run. Di sini saya membuat pada mata kuliah matematika ini sangat simpel. Dan di sini sudah keluar, yaitu user diminta untuk memasukkan tinggi jajar genjang. Kita masukkan misalnya 7. Setelah itu user diminta untuk memasukkan sisi miringnya yaitu 3. Nah, akan keluar di sini luas jajar genjang, keliling jajar genjang. Di sini sampai 10 ya, karena itu saya memasukkan tadi stringnya batasnya sampai 10. Setelah selesai menjelaskan di mata kuliah matematika, saya akan langsung menjelaskan di bagian fisika. Di fisika saya mengambil di cara menghitung energi yang tersimpan dalam kapasitor. Sama seperti sebelumnya, kita menekankan include iostream itu sebagai perpustakaannya atau pembuka, dan using namespace std. Di sini saya masukkan in pilih dan char lagi karena program akan memberi pilihan kepada user untuk memilih. Setelah itu kita masuk ke in main menu, dan si outkan di sini sama seperti yang matematika tadi, terdapat judul dan user diberi pilihan 1, 2, 3, yaitu yang pertama jika diketahui nilai Q dan C, pilihan kedua jika diketahui nilai Q dan V, dan pilihan ketiga jika diketahui nilai C dan V. Saya itu di outkan lagi keluar dan masukkan pilihan Anda. Maksudnya program meminta user memilih dari 3 pilihan tersebut. Setelah itu di sini saya menggunakan percabangan if, yaitu jika user memilih pilihan pertama yaitu menghitung energi tersimpan dalam kapasitor. Setelah itu di outkan lagi masukkan jumlah pilihan. Maksudnya user harus memasukkan berapa kali dia melakukan percobaan. Setelah itu di floatnya yaitu Q sebanyak N, C sebanyak N, K sebanyak N, dan W sebanyak N. Dan untuk perulangannya yaitu for I sama dengan 0, I kurang dari N, dan I plus plus. Setelah itu di outkan masukkan percobaan keberapa. Setelah itu masukkan nilai Q dan masukkan nilai C. Maka di sini rumusnya yaitu 0,5 dikali Q1 dikali Q2 dibagi C. Setelah itu saya menuliskan perulangan lagi di sini untuk for I sama dengan 0, I kurang dari N, dan I plus plus. Setelah itu di-outkan lagi nilai W keberapa dan satuannya yaitu joule. Setelah itu program menampilkan atau mengeluarkan kembali ke menu atau tidak. Maka user
memilih. Jika ingin kembali ke menu, maka dia menekan tombol Y, atau jika user ingin mengakhiri program, yaitu menekan tombol Tab. Setelah itu, saya memberikan pilihan lagi, yaitu membuat percabangan di pilihan kedua, yaitu menghitung energi yang tersimpan dalam kapasitor, sama seperti di pilihan pertama, dan masukkan banyaknya percobaan juga sama, tetapi di sini untuk floatnya berbeda, yaitu yang diketahui Q, V, dan W. Setelah itu yang di-outkan juga berbeda, yaitu nilai Q dan nilai V yang di-outkan. Setelah itu rumusnya juga kita menggunakan 0,5 dikali Q1 dikali Q ditambah V. Setelah itu di sini juga saya melakukan perulangan. Setelah itu sama, dia akan mengeluarkan lagi nilai W keberapa dan satuannya joule. Sama seperti pada pilihan pertama, yaitu program akan menampilkan kembali ke menu atau tidak, maka user akan memilih iya atau tidak. Setelah itu di pilihan ketiga sama, saya menggunakan percabangan juga untuk menghitung energi tersimpan dalam kapasitor, tetapi di sini floatnya berbeda dan for sama, tetapi floatnya berbeda. Setelah itu program meminta user memasukkan percobaan keberapa, dan program meminta user memasukkan nilai C dan nilai V sesuai yang diinginkan user. Setelah itu menggunakan rumus 0,5 dikali C dikali V1 ditambah V2. Setelah itu untuk perulangannya pun sama, dan outnya nilai W keberapa yang keluar tetap sama, yaitu satuannya pun tetap sama, yaitu joule. Sama seperti pilihan pertama dan kedua, di pilihan ketiga juga diberikan menu kembali atau tidak. Jadi user tinggal memilih ingin kembali atau tidak. Jika ingin kembali, maka user menekan tombol Y. Jika tidak, atau user ingin mengakhiri program, maka user menekan tombol Tab. Langsung saja kita compile and run. Nah, di sini sudah terlihat yang menghitung energi tersimpan dalam kapasitor diberi pilihan 1, 2, 3. Pilihan pertama jika diketahui Q dan C, yang kedua jika diketahui nilai Q dan V, dan pilihan yang ketiga jika diketahui C dan V. Maka user diminta untuk memasukkan pilihan jika kita memilih pilihan pertama misal. Dan setelah kita memilih pilihan keberapa, di sini kita diminta untuk masukkan banyaknya percobaan. Misalnya kita masukkan 2 kali percobaan. Setelah itu pada percobaan pertama kita masukkan nilai Q dan nilai C. Pada percobaan kedua juga kita diminta untuk masukkan nilai Q dan juga nilai C. Nah, maka di akhir akan keluar yaitu nilai W ini usaha. Yang pertama yaitu 22,5 joule. Terus pada percobaan kedua nilai W-nya yaitu 106,6067 joule. Dan di sini diberi pilihan yaitu kembali ke menu atau tidak. Jika ingin kembali ke menu, maka user menekan tombol Y, dan jika user ingin mengakhiri program, maka menekan tombol T. Coba kita tekan tombol T. Nah, di sini kan user menekan tombol T, berarti user ingin mengakhiri program, maka program akan berakhir. Menghitung keliling dan luas jajar genjang. Di sini yang pertama saya mengoutputkan selamat datang di program Flowgorithm atau flowchart menghitung luas dan keliling jajar genjang. Saya mengoutputkan lagi program dibuat oleh Fatmasari NIM 120110010 Prodi Fisika. Setelah itu saya mengoutputkan di sini garis sebagai pembatas. Setelah itu di sini mengoutputkan lagi pilihan menu, yaitu pilihan 1 menghitung luas jajar genjang dan pilihan kedua menghitung keliling jajar genjang. Langsung saja jika user memilih pilihan 1 yaitu menghitung luas jajar genjang, maka user diminta untuk menginputkan alas dan tinggi. Setelah itu jika user memilih pilihan kedua, maka user diminta untuk menginputkan sisi dan menginputkan alas dari jajar genjang tersebut. Mungkin langsung saja kita run. Nah, di sini sudah terlihat selamat datang di program Flowgorithm menghitung luas dan keliling jajar genjang. Setelah itu program dibuat oleh Fatmasari NIM 120110010 Prodi Fisika. Di sini ada pembatasnya. Jadi di sini pilihan menunya itu yang pertama menghitung luas jajar genjang dan yang kedua menghitung keliling jajar genjang. Di sini kita dipilih untuk user diminta untuk
memilih pilihan 1 atau pilihan 2. Jika kita memilih pilihan 1 misalnya, yaitu menghitung luas, kita user diminta untuk memasukkan alasnya, kemudian user diminta untuk menginputkan tingginya. Nah, setelah itu user di sini sudah sudah jelas bahwa luas dari jajar genjang alasnya 3 dan tingginya 7 yaitu 21. Maka program langsung selesai, yaitu terima kasih. Setelah itu saya akan menjelaskan flowchart tentang fisika, yaitu menghitung energi yang tersimpan dalam kapasitor. Di sini langsung saja saya juga mengoutputkan selamat datang di program menghitung energi tersimpan dalam kapasitor. Terus saya juga mengoutputkan program dibuat oleh Fatmasari dalam memenuhi tugas besar PKS 2. Setelah itu saya mengoutputkan lagi selamat mencoba. Setelah itu saya mengoutputkan di sini garis-garis sebagai pembatas. Di sini saya memasukkan integer pilih lagi karena di sini saya program memberikan pilihan kepada user. Yang pertama itu jika diketahui nilai Q dan C, yang kedua jika diketahui nilai Q dan V, dan yang ketiga jika diketahui nilai C dan V. Di sini sudah tertera program meminta user menginputkan pilihan. Jika user menginputkan pilihan yang pertama yaitu yang diketahui nilai Q dan C, yaitu program akan mengoutputkan masuknya banyaknya percobaan. Jadi user diminta untuk memasukkan banyaknya percobaan atau berapa kali user diminta untuk melakukan percobaan. Setelah itu di sini ada integer I dan N. Di sini langsung saja saya menggunakan string array untuk memasukkan rumusnya. Sama jika misalnya user melakukan pilihan yang kedua yaitu diketahui nilai Q dan V, yaitu sama seperti pilihan pertama. Program meminta user memasukkan banyaknya percobaan terlebih dahulu. Setelah itu user akan diberikan langkah-langkah untuk menginputkan nilai Q dan nilai V. Setelah itu akan dikalikan dengan rumusnya. Jika selesai maka di sini diberi pilihan output kembali ke menu atau tidak. Sama seperti pilihan 1 dan 2 di sini. Pada pilihan ketiga program akan meminta user untuk memasukkan banyaknya percobaan terlebih dahulu. Di sini akan menginputkan N. Jadi di sini yang akan diinputkan ialah nilai C dan nilai V. Rumusnya pun sama. Dan untuk di akhir program diminta untuk kembali ke menu atau tidak. Jika ingin kembali maka user akan menekan tombol T, jika tidak user akan menekan tombol jika ingin kembali ke menu, user diminta untuk menekan tombol Y, dan jika user ingin mengakhiri program, user diminta untuk menekan tombol T. Langsung saja kita run. Di sini sudah terlihat selamat datang di program menghitung energi tersimpan dalam kapasitor. Program dibuat oleh Fatmasari dalam memenuhi tugas besar PKS 2. Selamat mencoba. Ini sebagai judul besarnya atau sebagai pembuka, dan sini sebagai pembatas. Setelah itu di sini sudah terdapat pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, dan kita diminta untuk melakukan pilihan. Jadi misalnya kita melakukan pilihan yang ketiga, yaitu masukkan banyaknya percobaan. Jadi program meminta user untuk melakukan banyaknya percobaan. Jika kita masukkan 2 kali percobaan, yaitu masukkan nilai C, kita masukkan nilai V. Untuk percobaan yang pertama masukkan juga nilai C dan nilai V. Maka di sini akan keluar pada percobaan pertama nilainya yaitu 54 joule, dan di percobaan yang kedua nilainya adalah 12 joule. Di sini program mengoutputkan kembali ke menu atau tidak. Jika user ingin kembali ke menu, maka menekan tombol Y. Jika tidak, maka user akan menekan tombol T. Mungkin sekian penjelasan tentang materi PKS yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya juga kan masih belajar, jadi bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.